Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rema kembali menyapa Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Firman Tuhan didasari dari Matius 5 ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah yang namanya digigit oleh nyamuk. Dan biasanya ketika digigit nyamuk, secara refleks kita langsung menepuk bagian anggota tubuh yang pada saat itu digigit atau dihinggapi oleh nyamuk. Tetapi kemudian ketika nyamuknya lolos, maka rasa gemas, rasa sebal itu membuat kita ingin mengejar dan berusaha membunuh nyamuk itu. Sambil gemas, mengejar dan berusaha membunuh nyamuk, sambil kita menggaruk-garuk anggota tubuh yang saat itu sudah terkena gigitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah sejenak kita merenung apakah dengan membunuh nyamuk lalu kemudian kita bisa mengobati rasa gatal yang saat itu ada di tubuh kita? Ilustrasi ini memberi gambaran kepada kita bahwa seringkali Bapak Ibu Saudara, orang ketika merasa sakit hati, kecewa, marah, bahkan dendam kepada orang lain, dia akan mengungkapkan atau akan melampiaskan akan balas dendam, akan berusaha bahwa yang dilakukan orang lain kepada dirinya itu harus dibalas. Balas dendam, seperti ada ungkapan pembalasan selalu lebih menyakitkan. Nah, apakah betul Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita membalas dendam untuk setiap perbuatan orang lain yang menyakiti hati kita, itu bisa menyelesaikan masalah? Saya rasa tidak. Balas dendam hanyalah memberikan kepuasan sesaat saja oleh orang yang saat itu merasa sakit hati. Tetapi untuk bisa menyelesaikan masalah, balas dendam bukanlah jalan yang terbaik. Balas dendam juga tidak bisa membuat hati seseorang, hati orang yang tadinya sakit hati dan kemudian merasa kecewa, menjadi damai. Tidak sama sekali. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang kasih yang lebih dalam, yaitu mengasihi musuh. Di dalam kenyataan seperti itulah justru kasih akan lebih terasa maknanya, karena kita mengasihi orang yang bukan mengasihi kita, atau dalam gambaran ini dikatakan bahwa kita mengasihi musuh kita. Kita mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Kita mengasihi orang yang sudah membuat kita kecewa dan bahkan mengalami luka batin. Bapak Ibu Saudara, dengan mengasihi musuh, seperti firman Tuhan katakan, justru luka yang kita miliki ini akan berangsur-angsur terobati. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Karena dengan mengasihi musuh, artinya ada pengampunan yang kita berikan. Ketika pengampunan itu kita berikan, maka pengampunan itu adalah wujud kasih yang membuat damai di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk bersahabat kembali dengan musuh yang sudah menyakiti kita. Dan juga mari kita belajar untuk membuat pulihnya suatu relasi dengan tidak membalas dendam, melainkan mengasihi musuh kita, bahkan berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya atau menyakiti Bapak Ibu Saudara. Seperti gambaran nyamuk tadi, ketika Bapak Ibu Saudara digigit nyamuk, maka percuma saja ketika kita membunuhnya, toh rasa gatal itu tetap ada. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara merasa sakit hati, merasa kecewa, memiliki luka oleh karena perkataan atau perbuatan orang lain, jangan kita memikirkan cara untuk membalasnya. Jangan kita balas dendam,
Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita mengasihinya, kita memberikan pengampunan, dan kita berdoa bagi mereka. Amin.